Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan Tuguk, ke-9 Degik, ke-10 Mutu, ke-11 Dewi, ke-12 SEM, dan terakhir Pani. Langsung saja ke saham pertama, ada ASUS yang ditutup menguat 3,14% ke harga 820. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ASUS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ASUS cukup bagus, dia rejection nih. Mungkin gak sih swing low nih? Kemungkinan besar bisa nih. Kalau ISG arahnya memang atas, arahnya 6.900 bahkan mungkin ke 7.000 atau minimal ISG-nya ke 6.850 6.900, ASUS akan menguji swing high-nya lagi 880. Dari harga sekarang lumayan 60 poin lagi ya, bisa naik. Jadi oke nggak? Harusnya oke ya. Saya waktu itu juga ada ditanya oleh salah satu teman di grup, ya bagus gak ASUS? Ya kalau di bawah 800 saya bilang wait and see dulu aja dulu. Ternyata dia nggak jebol nih 800-nya ya. Tapi karena dua candle ekor panjang nih saya bilang wait and see dulu. Ternyata rebound ya. Ya nggak masalah ketinggalan sedikit ya. Tapi udah ada sinyal dia nonjok atau naik ke atas. Tapi disclaimer ya, kita lihat aja Senin seperti apa. Untuk ASUS, tapi kalau Bapak Ibu yang FOMO takut ketinggalan, boleh nggak sih? Ya boleh. Yang penting kalau gagal bertahan di atas 795, tutup di bawah itu bisa pertimbangkan stop loss. Ya sekitar 4%. Dengan reward minimal 6% ya. Nih lumayan kan? 6%. Stop lossnya berapa nih? 4%, 5% lah, udah tinggalin. Itu kalau itu minimalnya aja, bahkan dia bisa nge-swing atas karena ini dulunya itu adalah resisten kuat dari Juli 2022, baru di retest dan mantul, dan ini bisa jadi swing low dan siap-siap naik. Mantap nggak? Harusnya sih mantap ya. Kita lihat jalan nggak hari ini dan besok atau minggu ini untuk ASUS. Seperti untuk ASUS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.900 menguat 1,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya MRT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MRT juga bagus, masih konsolidasi, kemarin turun terus rebound lagi. Ya ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau ditutup nih, ini ada pola seperti cup and handle. Terus di sininya satu neckline-nya berarti di 2.900, resistennya ada 3.000 nih. Kalau saya pakai tetap 3.000. Boleh nggak sih beli harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 2.800 silahkan aja. Atau 27,45% dengan reward 3,4%. Tapi momentumnya jangan lihat profitnya segini aja. Kalau memang momentumnya ISG bullish dan MRT itu bisa tembus resisten kuatnya 3.000, dia agak jauh masih naikannya. Minimal all time high-nya tuh di 3.150, bahkan mungkin 3.200 3.300 tuh. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement lah, atau pakai ini aja dulu. Nah ini kan ada pola important shoulder, view lebih panjangnya tuh, jauh kan, bisa ke 3.000 berapa nih, 3.400 tuh, 18%, 1 banding 3 ya. Nih ada pola important shoulder kalau Bapak Ibu perhatikan ya kan, sama kan, mirip. Nah itulah pokoknya, apapun pola yang suka gambar boleh. Mau pola cup handle gambar seperti ini juga, kalau matanya memandangnya ini kayaknya sih bukan important shoulder, mungkin ini kayaknya cup and handle misalnya, seperti itu ya penglihatannya. Kita kan nggak bisa, kreasi seni dalam memandang chart tuh kan berbeda-beda, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi tetap kuncinya itu apapun pola yang terjadi kalau di bawah, berarti neckline-nya yang jadi kunci. Neckline-nya berapa? 3.000, tembus uptrend. MRT lanjut naik ya. Itu apapun yang Bapak Ibu gambar tetap neckline kuncinya. Nggak masalah mau pola important shoulder atau pola cup and handle atau pola bisa juga dibilang ascending triangle, kan bisa seperti ini, sama kan gambarnya, tapi tetap apapun pola yang tadi terjadi itu neckline. So simple itu sebenarnya. Yang penting tahu di mana support kunci, resisten kunci, yang kalau itu di breakout bertahan dan bisa uptrend, atau yang jebol support akan turun ya. Gimana strategi Bapak Ibu buat trending plan-nya aja lagi. Seperti itu. Untuk MRT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1.870, terkoreksi 1,83%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, LPPF mungkin gak sih rebound? Harusnya rebound. Kalau ISG rebound juga ya. Ada kena inflow nanti ya. Pokoknya nggak perlu pakai 1.500 itu, 1.800 jebol itu tinggalin. Itu aja kalau Bapak Ibu nekat ya. Ini area bottom nih. Kalau bener bottom ya paling nggak dia nge-swing minimal ke 2.000. Ya berarti ada 130 poin. Lumayan 5% lebih kalau di jalan. Dan bahkan arahnya akan resisten kuat. Dulunya itu support 2.240 sampai 2.300. Ini arah selanjutnya ya.
lumayan tuh kalau dia bisa nge-swing atas. Cut lossnya sekitar 6%. Ya seginilah cut lossnya. Rewardnya 23% kalau jalan. Nah lumayan kan? Apalagi dia nih likuiditasnya tipis, bisa cepet gerakannya. Tapi disclaimer untuk LPPF, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangannya juga makin dalam ya. Mungkin gak sih satu candle lagi turun? Ya kalau dilihat MACD-nya sih masih turun, dead cross lagi ya, bar chart di bawah nol terbentuk. Tapi lihat minggu depan aja. Tapi lihat hari ini dan minggu ini, yuk, bisa rebound gak dia? Kalau ada candle hijau aja hari ini udah sinyal oke tuh untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 755 menguat 0,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MAPA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPA bagus juga. Pokoknya pakai aja 735 support. Kalau dia membentuk low baru jebol, tinggalin. Udah gitu aja. Itu karena ada pola dead cat bond dan itu bisa jadi neckline double top. Ya bahkan dia nih gambar saya bisa melorot sampai 620. Mending tinggalin dulu kan di 710, 715 atau 720. Gitu aja ya. Untuk MAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1670 terkoreksi 2,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell seminggu kemarin juga dilihat asing net sell. Kalau dibakar semuanya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI lagi berjuang nih. Tunggu aja dia tembus lagi 1685 atau 1700-nya. Nah kalau dia kembali ke atas ini cukup aman lah ya. Pakai ini juga bisa atau 1800 juga bisa. Ya pokoknya balik ke 1700 tuh titik amannya. Dia kembali ke atas 500-nya. Kalau dia melanjutkan penurunan bukannya ke 1600 lagi, bahkan bisa ke 1500 tuh. Ini area konsolidasinya. Ini saya sudah gambar ya. Kalau dia minggu ini gagal dan melorot terus, ya siap-siap konsolidasi di bawah ini. Kemungkinan besar. Tapi kalau dia bisa rebound hari ini, cukup bagus ya. Pola candle-nya ini kemungkinan besar sudah tercapai ya. Oh ini gambarnya nih. Nih garisnya nih. Ya sudah ya. Dan dia mantul. Ya semoga aja bisa rebound dulu lah hari ini ya. Kembali ke atas 1700 dulu. Titik amannya di atas EMA 200-nya untuk AMAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di 480 menguat 2,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MIDI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI kalau menurut saya ini tunggu tembus 484-nya dulu ya. Tembus 484 sinyal bagus, arahnya 520. Akan tembus juga 500. Kalau dia tembus 490-nya Senin ini sangat mungkin ke 500 dan 520 seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Jadi kalau untuk MIDI menurut saya buy on breakout aja. 484 lembus beli, tapi disclaimer ya. Bagaimana strategi? Kalau mau beli harga sekarang ya silakan juga. Bagaimana strategi untuk stop loss-nya aja. Tapi kalau menurut saya lebih baik tunggu dia ada hijaunya ya. Kalau dilihat data weekly-nya ya belum ada kelihatan yang signifikan juga. Terlihat masih konsolidasi bisa seperti ini. Konsolidasinya ya tergantung Bapak Ibu lah melihat menggambarnya seperti itu. Untuk MIDI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 494 menguat 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS sudah bangun, tinggal tunggu kembali ke atas 500. Perubahan praksi harga dulu, titik amannya 500 dulu ya. Tembus 500 kalau mau beli buy on breakout bisa. Kalau mau beli harga sekarang ya, kalau gagal bertahan di atas 480 silakan juga mau stop loss karena sangat mungkin ke 450 440 ya. Tapi lebih baik kalau menurut saya belinya ya tunggu dia di 500 saja perubahan praksi harga. Menarik juga RALS, diperhatikan minggu ini. Semoga jalan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada rejection dan ya di area support nih menurut saya dia mempertahankan walaupun membentuk lower low kayaknya sih dijaga. Minggu ini sebenarnya harusnya candle-nya hijau untuk RALS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tuguk yang ditutup menguat 2,53% ke harga 123. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya Tuguk itu sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tuguk lagi konsol, supportnya pakai 120. Risknya kecil juga nih, paling 5% kalau Bapak Ibu mau. Dan dia ada potensi nge-swing atas, targetnya 135, 140. Nih sangat mungkin ya, minggu ini boleh bisa jalan nggak? Kalau dilihat volume mulai meningkat ya, dan MACD-nya mulai melandai, sedikit lagi golden cross kalau hari ini rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume meningkat dan ada pembentukan candle yang lebih panjang walaupun masih ada ekor dari atas, tapi semestinya sih bisa jalan hari ini Tuguk ya. Tapi disclaimer, supportnya pakai aja 100 kejauhan 115 ya, 120 itu aja.
Tapi kalau mau pakai 115 juga silahkan. Seperti itu. Tunggu, kayaknya sih potensi jalan hari ini ya. Tapi disclaimer, ini saham high risk gorengan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Geek yang ditutup di harga 82 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya The Geek di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. The Geek lagi gak tahu nih apa lagi dibentuk dia ya. Seperti pola ascending triangle dengan neckline di 85, 86 itu, dan ya seperti ini. Kalau menurut saya The Geek, kalaupun Bapak Ibu pengen beli, pakai aja supportnya 79, jebol itu tinggalin. Kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross, bercat di total juga terbentuk, walaupun memang belum ada konfirmasi. Tapi kalau hari ini atau minggu ini The Geek tembus tutup di atas 85, di atas resistennya nih cukup bagus. Ada peluang nge-swing atas ke 100. Ya, jauh arahnya tuh, masih 20 poin dari 80 tuh kalau naik ya. 85 maksudnya. 15 poin, lumayan tuh, hampir 20%. Tapi disclaimer ya, pokoknya kalau dia sampai membentuk low baru di bawah 79, 77, 76 atau 78 tutupannya ya potensi gagal. Itu untuk The Geek. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup di harga 110, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya Mutu ada distribusi. Langsung saja kalau teknikalnya Mutu lagi belum kemana-mana nih ya. Mungkin nggak sih hari ini rebound. Kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross arah ke atas, berkat di atasnya juga meningkat 110 itu ya bisa dikatakan support nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia memang open gap down tapi naik terus kan, dijaga terus 108 110 tuh. Nggak pernah dia tutup di bawah itu ya. Pernah markdown aja, markdown open gap down, maksudnya habis itu tarik naik. Pernah sekali dia tutupannya di 108, habis itu dijaga lagi kembali ke atas 110. Nah, itu indikasinya kan kayaknya ada yang jaga, ada yang cover. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba dibuang kan. Ya itulah gunanya trading plan ya. Kita cuma bisa analisa melalui pergerakan chart candle. Tapi kalau memang arahnya ke bawah ya stop loss dulu. Seperti itu aja. Tapi kalau menurut saya sih sinyalnya adalah mencoba naik. Ya, kalau gagal ya Bapak Ibu bisa cut loss di 106. Dah 4% aja lah dari harga sekarang. Tapi disclaimer ya, kalau dia nih nge-swing 120 minimal. Ya 10% dapat tuh. Tapi disclaimer ya 1/2 tuh risk rewardnya untuk Mutu. Tapi ini sama high risk, baru IPO, dan ya hati-hati lah ya. Bukan perintah jual dan beli, bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu tuh Mutu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewi yang ditutup di harga 59, terkoreksi 6,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Dewi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Dewi pokoknya di atas, waduh udah jebol ya 60-nya. Tapi masih batas toleransi lah ya. 60 itu 59 berapa nilainya. Nah, 57 itu bisa pakai. 55, 56 tinggalin aja kalau dia jebol itu. Jebol 57 tutup di bawah itu tinggalin aja. Targetnya ini kalau jalan 75 ya minggu ini. Tuh ada pola cup and handle nantinya kalau terbentuk ya. Cup and handle apa double bottom? Double bottom. Ya, dengan catatan minggu ini nggak ada lagi turun dari 57 untuk Dewi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji, volume meningkat. Ya mestinya sih kalau mau bagus di sini ada candle hijau minggu ini. Berarti ada pola Morningstar tembus 75, nge-swing atas bisa sampai 100, tutup gapnya ini di 109 ya. Tapi itu baru gambaran analisa, kita lihat aja seperti apa minggu ini pergerakannya. Dengan catatan nggak turun lagi dari 77, tutup di bawah itu gagal menurut saya untuk Dewi. Kalau mau bagus hari ini harusnya rebound untuk Dewi. Disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu Dewi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SEM yang ditutup menguat 6,97% ke harga 138. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SEM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SEM bagus ya. Saya juga ada perhatikan SEM, tapi karena melihat saham lain lebih oke, jadi nggak perhatikan lagi. Karena tadi kalau nggak salah likuiditasnya tipis ya SEM tuh. Tuh kan. Jadi saya lebih memilih yang likuiditasnya tebal. Padahal bagus di atas 125 nih. Di atas SMA 200-nya dan dia rebound. Sudah mencapai resisten yang saya gambar waktu itu. Bagus gak sih nih? Valid gak sih? Tapi ini kayaknya ya di maintain ya. Nggak tahu nih. Rapi sih volumenya. Takutnya sih tiba-tiba naik sebentar terus candlenya merah seperti ini nih. Ini bahayanya seperti ini. Ya kalau saya lebih pilih wait and see untuk SEM. Ya tunggu di bawah lagi lah. Mungkin naikin aja nih. Atau ini diturunin. Pakai 100 berapa nih? 130 aja nih. Nah, arah ini ya.
Nah ini bisa dipakai nih 130 untuk support. Kalau dia ada nge-swing ke bawah koreksi sedikit, itu Bapak Ibu bisa beli. Tapi disclaimer ya, tinggal lihat bagaimana kondisinya nanti saat market berjalan seminggu ini, gimana kondisinya pas lagi di bawah bisa beli, nggak melihat bid over, melihat susunannya seperti apa, broker summary-nya seperti apa. Kan ada indikator yang harus dilihat biar ya lebih yakin. Nah kalau Bapak Ibu bingung gimana sih melihat broker summary, melihat bid over, melihat chart, time frame kecil, bagaimana melihat broker bandarmologinya, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Itu bisa digunakan untuk scalping, untuk swing trade, untuk beli saham-saham big cap, buy on weakness, buy on support, itu bisa digunakan karena ilmunya tuh ya sama, bisa dipakai untuk scalping, bisa dipakai untuk swing. Bagaimana cara entry-nya? Seperti itu. Kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Nanti ada grup 2 arah, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara melihat bid over, bagaimana melihat time frame chart lebih kecil, bagaimana menentukan titik entry dan exitnya melihat dari chart ataupun bid over ataupun TP-nya nanti. Dan setiap hari di grup juga akan diinfokan saham-saham selama masih belajar screening, belajar menguasai teknik. Ya tetap dibantu. Jadi kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, link tree, pilih kelas scalping. Seperti itu ya. Untuk SEM ya ini kalau dilihat sih volume meningkat, semoga valid. Ya ini berhasil breakout. Jauh gak sih? Targetnya harusnya masih jauh tuh. Bisa 170, 180. Resisten selanjutnya 165 minimalnya. Tuh jauh kan masih. Menarik nih. Harusnya sih aman ya di atas 130 untuk SEM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PANI yang ditutup menguat 4,18% ke harga 4.230. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PANI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PANI baru mantul dari 4.000 ya. Ini ya, ternyata dia memang dibuang tapi dibuang pelan. 4 hari dia turun sampai arah bawah. Mantul nggak sih? Ya kita lihat aja. Semoga ya mantul. Tapi sudah jauh ya, supportnya itu 3.980, 4.000 itu. Sudah hampir 4%, 5% stop lossnya kalau Bapak Ibu berminat. 7% bahkan ya. Mending skip aja lah dulu PANI. Tapi kalau Bapak Ibu memang yakin, ini pasti naik nih. Saya siap stop loss 8% karena rewardnya juga 8% minimalnya. Resisten selanjutnya 4.500. Ya boleh. Kalau mau nggak pakai stop loss juga silahkan. Gak ada yang salah ya. Yang penting sudah siap dengan resikonya kalau beli agak ke atas jauh dari support. Misalnya stop lossnya seperti ini, 8% ruginya. Atau nggak pakai stop loss, misalnya mau average down di bawah lagi, ya silahkan juga. Nggak ada yang salah juga ya. Seperti itu. Kalau saya lebih, ya kalau ada saham lebih menarik yang lain, saya lebih memilih yang lain. Tapi kalau memang nggak ada dan PANI memang bisa naik, ya mungkin nanti bisa aja saya juga beli. Seperti itu ya. Kan beli saham itu tergantung market. Market oke, kemana ya kita ikut ke sana. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.